Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan jaringan yang kali ini akan kita bahas adalah permasalahan minimum spanning tree. Jadi tujuannya di sini adalah kita ingin menentukan busur-busur yang menghubungkan semua node-node pada jaringan sehingga diperoleh panjang busur total yang minimal. Jadi tujuannya adalah kita mendapatkan total panjang busur yang minimum atau paling kecil. Contohnya di sini, misalnya yang pertama di dalam perencanaan kebutuhan kabel jaringan telekomunikasi. Ini adalah contoh dari minimum spanning tree. Kita pengen tahu berapa sih total kebutuhan kabel jaringan yang minimum yang bisa menghubungkan semua lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Total kebutuhan minimalnya berapa. Kemudian yang kedua, misalnya di sini perencanaan kebutuhan pipa sambungan gas alam. Ini juga kita pengen tahu total kebutuhan pipa minimalnya itu berapa supaya bisa menghubungkan semua lokasi yang sudah ditentukan supaya semua bisa saling terhubung dengan menggunakan pipa sambungan gas alam dan seterusnya. Kita coba langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama di sini, sebuah perusahaan daerah air minum sedang berada dalam proses perencanaan penyediaan jaringan pipa ke 7 lokasi perumahan yang baru. Jaringan pipa PDAM tersebut diperlihatkan pada gambar berikut. Jadi ini adalah gambar network atau jaringannya yang menunjukkan ada 7 node atau 7 lokasi perumahan. Lokasi 1, 2, sampai lokasi 7. Angka-angka dalam jaringan tersebut menunjukkan jumlah kilometer pipa yang diperlukan untuk menghubungkan setiap dua lokasi. Jadi di sini misalnya antara lokasi 1 dan 2 itu kalau dihubungkan membutuhkan pipa sepanjang 3 km. Lokasi 2 dan 6 kalau dihubungkan butuh pipa sepanjang 5 km dan seterusnya. Tentukan lokasi-lokasi yang harus dipasang jaringan pipa PDAM tersebut agar total penggunaan pipa minimal. Jadi kita di sini ingin menentukan total kebutuhan pipanya yang paling minimal itu berapa supaya tetapi dengan syarat semua lokasi itu harus terhubung pipa PDAM tadi. Oke, kita coba selesaikan permasalahan minimum spanning tree tadi. Jadi di sini kita sudah punya gambaran networknya atau jaringannya yang menunjukkan 7 lokasi perumahan yang harus dilalui oleh pipa PDAM. Jadi di sini tujuannya kita ingin mengetahui berapa total panjang minimal pipa yang dibutuhkan supaya ke-7 lokasi perumahan ini saling terhubung. Jadi semua lokasi dilewati pipa PDAM. Ini kita abaikan dulu tanda-tanda merah yang ada di dalam gambar networknya ya. Kita mulai dari lokasi perumahan yang paling ujung kiri. Kita mulai dari lokasi perumahan 1. Supaya mudah kita tandai dulu. Kita tandai lokasi perumahan 1. Ada di sini. Nah, lokasi perumahan 1 ini punya beberapa pilihan untuk dihubungkan dengan lokasi lainnya. Lokasi perumahan 1, pilihan pertama dia bisa dihubungkan dengan lokasi 2, bisa dihubungkan ke lokasi 4, bisa dihubungkan ke lokasi 3. Kalau lokasi perumahan 1 ingin dihubungkan ke lokasi perumahan 2, dia butuh panjang pipa 3 km. Kalau dihubungkan dengan lokasi 4, butuh panjang pipa 6 km. Kalau dihubungkan dengan lokasi 3, butuh panjang pipa 4 km. Kita pilih yang membutuhkan panjang pipa paling minimal. Berarti kita pilih yang paling kecil di antara 3, 6, dan 4. Kita pilih 3. Berarti nanti untuk lokasi 1, dia akan dihubungkan ke lokasi 2. Butuh 3 km pipa. Kemudian setelah itu kita cek lagi yang bisa kita hubungkan dari mana ke mana saja.
Kita cek di sini kita bisa menghubungkan lokasi 1 dengan lokasi 4. 1 bisa juga dihubungkan dengan 3. Kemudian 2 bisa dihubungkan dengan 6. 2 juga bisa dihubungkan dengan 4. Nah, udah ya, jadi kita cek lagi yang membutuhkan panjang pipa paling minimal yang mana. 2 ke 6 butuh 5, 2 ke 4 butuh 2, 1 ke 4 butuh 6, 1 ke 3 butuh 4. Kita cari nilai yang paling minimal di antara 4, 6, 2, dan 5. Nilai minimalnya adalah 2, sehingga lokasi 2 akan kita hubungkan ke lokasi 4, karena hanya butuh 2 km pipa. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah kita bisa hubungkan 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 6, kemudian 4 dengan 6, 4 dengan 5, dan 4 dengan 3. Kita cek yang nilainya paling kecil. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 5. Yang paling kecil adalah 2. Sehingga kita pilih menghubungkan dari lokasi 4 ke lokasi 6 karena hanya butuh 2 km pipa. Nah, kemudian kita cek lagi kemungkinan kita bisa menghubungkan dari mana ke mana saja. Yang belum dialiri pipa itu tinggal lokasi 3, 5, dan 7. Kita cek 4 itu bisa dihubungkan ke 3, 1 juga bisa ke 3, kemudian 6 bisa ke 7, 6 juga bisa ke 5. Kita lihat yang paling kecil nilainya. Ini 4, ini butuh 3, ini butuh 3, ini butuh 2. Sehingga kita pilih yang paling kecil. Kebutuhan pipanya adalah 6 ke 5. Kita hubungkan lokasi perumahan 6 ke 5. Tuh, kemudian tinggal tersisa lokasi 3 dan 7 yang belum terhubung. Kita lihat 4 bisa dihubungkan ke 3, kemudian mana lagi 6 bisa dihubungkan ke 7, 5 bisa dihubungkan ke 7. Ini juga bisa ya. 1 dihubungkan ke 3 juga bisa. 1 bisa ke 3, 4 ke 3, kemudian 5 ke 7, 6 ke 7. Kita cari nilai terkecilnya. Ini 5, 5 ke 7, 7. Ini ke sini 3, ini ke sini 4. Oh, ini juga bisa. 5 ke 3, 4. Yang paling kecil adalah 3, sehingga kita hubungkan di sini lokasi 4 ke lokasi 3. Terakhir yang belum terhubung hanya lokasi 7. Lokasi 7 ini kemungkinannya dari 6 bisa ke 7, dari 5 juga bisa ke 7. Yang paling membutuhkan panjang pipa paling kecil itu adalah 6 ke 7. Hanya butuh 5 km, sehingga kita hubungkan dari 6 ke 7. Kita cek lagi, apakah ke 7 lokasi perumahan sudah dihubungkan atau sudah dilewati pipa PDAM. 1 sudah ya, 2 juga sudah dilewati, 3 juga sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah. Sehingga total kebutuhan panjang pipanya itu adalah 3 km ditambah 2 km ditambah 3 km ditambah 2 km. Ini ya, 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5. Total adalah 17 km. Tuh, dengan cara kita pipa-pipa dipasangkan di perumahan 1 dengan 2. Ini ya, 1 dengan 2. Kemudian 2 dengan 4, 2 dengan 4, 4 dengan 3, 4 dengan 3, 4 dengan 6, 4 dengan 6,
6 dengan 5, 6 dengan 5, 6 dengan 7, 6 dengan 7. Dengan total kebutuhan pipa sepanjang 17 km. Itu untuk yang minimum spanning tree. Semoga penjelasannya bisa membantu materi di slide.